Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, alhamdulillah Allah SWT masih melimpahkan suatu nikmat iman Islam kita dan ketakwaan yang terikat dalam hati kita, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk tetap istiqomah melaksanakan amal-amal kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, terlebih di waktu subuh yang mulia ini. Semoga untuk langkah-langkah selanjutnya, karena bulan Ramadan juga kita baru sampai pada pertengahan bulan dikit, sehingga masih ada sisa waktu ini. Semoga kita sekalian dapat lebih mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita, sejauh mana amalan-amalan dalam bulan Ramadan yang dapat kita laksanakan, dan semoga semakin mendekati akhir bulan kita bisa lebih giat, lebih bersemangat, dan lebih baik amal-amal ibadah kita. Terlebih kita dianjurkan dalam keutamaan bulan Ramadan juga kita memasuki hari yang ke-20, kita itu dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf. Monggo di masjid manapun kita berupaya, khususnya ini bapak-bapak, untuk dapat melaksanakan iktikaf. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah yang sudah enggak asing lagi, yang merupakan satu dalil kita untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana puasa kita ini untuk bisa meningkatkan derajat kita ke derajat yang paling tinggi, yaitu di dalam rangka untuk mencapai la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun Al-Sunnah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada subuh kali ini kami akan mencoba dalam kultum ini mengambil suatu tema, yaitu keutamaan puasa tidak ada tandingannya. Dalam pengantar tadi yang dalam surat Al-Baqarah sudah kami sampaikan, karena bagaimana puasa yang kita laksanakan ini mampu untuk meraih, yaitu kepada derajat tatakun. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 juga Allah sampaikan, firmankan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini di akhir ayat 184. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oleh karena itu, tentunya kita harus memahami benar tentang puasa yang kita laksanakan. Sesuaikah sudah dan kaidah-kaidah puasa sudah sesuaikah dengan dalil-dalil yang ada, sehingga kita benar-benar mengetahui apa yang membatalkan puasa, apa yang dapat mengurangi kekhusyuan puasa kita,
sehingga puasa kita ini akan bernilai, ya, suatu ibadah yang sangat tinggi. Allah akan menerima puasa kita, ya, karena puasa itu adalah untukku, itu kata Allah. Sehingga dengan demikian puasa yang kita lakukan, tingkat pahala ini adalah Allah sendiri yang akan menentukan. Nah, dengan demikian supaya kita ibadah-ibadah puasa kita ini kita introspeksi, jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jangan sampai puasa kita nodai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, mungkin dengan hibah dan lain sebagainya. Walaupun kita di dalam hati kita hanya membatin, ini kalau ngetikanya Pak Haji Kartono, ya, jangan sampai kita lakukan, sehingga kita itu akan mengurangi dari pahala kita di dalam melaksanakan ibadah. Hadirin rahimakumullah, di dalam satu hadis dari An-Nasa'i dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW, maka aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dapat aku ambil darimu. Ini dari Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah. Maka beliau pun menjawab, hendaknya kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingan pahalanya. Hadirin rahimakumullah, memang amal perbuatan, amal ibadah, terutama yang di dalam bulan Ramadan ini, coba kita semua lakukan, kita laksanakan dengan satu keikhlasan dan berupaya kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan kita laksanakan dengan pedoman dan akidah-akidah yang ada, sehingga tidak hanya puasa saja, semua amal ibadah yang kita laksanakan, insya Allah Allah akan tingkatkan pahala kebaikan bagi kita semua. Kita di dalam beribadah kepada Allah, kita tunduk dan patuh pada ketaatan yang telah digariskan oleh Allah. Juga kita bermuamalah, bermaslahat dengan masyarakat, sebab dalam kehidupan kita yang kita tidak akan bisa tinggalkan selama kita masih saling berhubungan antar manusia ini, kita harus saling bermuamalah, beramal kebaikan, sehingga kita akan dapat tercipta suatu pesan, yaitu untuk kita saling watawasau bil haq, watawasau bil haq. Jadi kita saling mewasiatkan, saling mengingatkan akan jalan-jalan kebaikan, dan untuk menghindari yang bersifat kemungkaran, sehingga akan terjadi suatu kemaslahatan bagi umat yang kita akan saling toleransi, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Dengan demikian maka kita akan merasa hidup aman, tentram, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan warga dan masyarakat kita.
Hadirin rahimakumullah, dari apa yang kami sampaikan dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya orang yang berpuasa amalan yang tidak ada tandingannya. Jadi puasa mempunyai nilai amalan yang amat tinggi di samping amalan-amalan yang lain. Kemudian para sahabat ini selalu bersemangat untuk mendapatkan amalan yang terbaik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa akan mendapat pahala yang tak terhingga nilainya. Hadirin rahimakumullah, demikian kultum kali ini yang dapat kami sampaikan. Kebenaran dari Allah, kekurangan adalah karena keterbatasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.